Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, menurut Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah yang membantu guru dan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk mencapai tujuan, yaitu adanya perubahan perilaku. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan kesalahan yang dilakukan, dan menanyakan keyakinan kelas atau keluarga. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu pertama, melakukan literasi siswa untuk mencari informasi tentang masalah dan kondisi siswa. Kedua, membuat skenario pertanyaan yang akan digunakan. Ketiga, melaksanakan segitiga restitusi dengan mengikuti skenario yang telah dibuat. Keempat, melakukan refleksi dan tindak lanjut setelah proses restitusi. Pada langkah pertama, yaitu literasi siswa, guru melakukan penggalian informasi dari rekan sejawat dan guru BK tentang siswa bernama Radit. Informasi yang diperoleh adalah bahwa Radit sering keluar kelas ketika berganti pelajaran untuk merokok. Selain itu, juga terdapat informasi bahwa Radit seringkali tidak mengikuti peringatan, namun ini disebabkan lebih karena metode pengingatan yang belum tepat. Kesimpulannya, Radit menghadapi masalah terkait kebiasaan merokok dan sering keluar kelas untuk melakukan hal tersebut. Langkah berikutnya adalah guru membuat skenario segitiga restitusi yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Radit. Tujuan dari skenario ini adalah untuk membimbing Radit dalam menemukan cara untuk mengatasi kesalahannya. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan restitusi dengan mengundang Radit, siswa yang gemar merokok, ke sekolah. Kegiatan ini akan dilakukan di ruang praktek yang tenang dan lapang dengan tujuan menciptakan suasana nyaman untuk berkomunikasi. Kegiatan ini juga akan didokumentasikan sebagai bagian dari proses segitiga restitusi antara guru yang berperan sebagai manajer dan teman dengan Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, makasih ya Mas Nandi udah mau datang ke sini. Jadi di sini ini bukan Bunda panggil itu bukan untuk apa-apa ya. Bunda cuma pengen ngobrol aja sih sama Mas Nandi. Kira-kira nggak apa-apa ya? Oke. Keberatan nggak kalau misalnya Bunda rekam? Enggak. Enggak ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya, syukur, alhamdulillah. Liburan kemana aja? Enggak kemana-mana. Oh iya. Berarti ini di rumah aja. Di rumah aja. Oh, iya. Nah, terima kasih ya udah mau datang. Ini Bunda cuma pengen ngobrol-ngobrol dan mengundang Mas Nas ke sini bukan karena apa-apa sih, bukan karena cuma gimana, tetapi ada beberapa hal yang ingin Bunda omongkan dengan Mas Andi. Nah, ini begini Mas Andi. Kira-kira kalau misalnya nih Bunda itu sering mendengar ada beberapa guru yang mengeluh gitu ya, terus kemudian ada yang banyak yang apa namanya ngobrol gitu kan, wah Mas Nandi ini kayak gini gitu. Mas Nandi sudah paham belum? Paham. Oh, kira-kira apa yang sering dikeluhkan guru tentang Mas Nandi? Mungkin sering keluar ibu. Oh, Kalau keluar. istirahat keluar. Ya, sering keluar kalau misalnya Istirahat. ya, baik. Terus kemudian ada nggak hal-hal lain yang Bapak Ibu belum keluhkan tentang Mas Nandi? Enggak tahu ibu. Oh, nggak tahu ya. Kalau merokok pernah nggak? Merokok enggak ibu. Oh, nggak pernah. Enggak pernah. Oh iya. Tapi Mas Nandi merokok nggak? Merokok. Oh iya. Baik. Nah, ini sekali lagi ya, Bunda nanya kayak gini, cuma pengen ngobrol sama Mas Nandi aja. Jadi mungkin ya sebenarnya banyak anak-anak yang juga lebih dikeluhkan lagi oleh Bapak Ibu dulu ya. Tetapi karena kenapa Bunda nama Mas Nandi ya mungkin karena pengen ngobrol aja gitu. Jadi ya sebenarnya sih banyak anak-anak yang juga merokok, bahkan yang lebih parah juga ada gitu kan ya. Nah, terus kira-kira apa perasaan Mas Nandi
sedih sih Bu. Oh gitu ya. Sedihnya? Ya kayak kurang baik aja Bu. Oh gitu ya. Tapi apa namanya? Tapi masih banyak juga kok yang bilang kalau Mas Adit itu sebenarnya baik kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Cuman mungkin memang kadang-kadang agak kurang apa ya? Manut gitu kali ya. Jadi kalau misalnya dibilangin kadang-kadang iya, tapi terus nanti dilakukan lagi. Kira-kira seperti itu enggak? Iya sih Bu. Baik. Nah, tadi apa yang sudah dikeluhkan sama Bapak Ibu, jadi Nana mendengar kalau misalnya Mas Adit sering kadang-kadang kalau jam ganti pelajaran itu keluar ke rumah, ya. Iya. Terus kemudian pernah apa namanya merokok di luar kayak gitu, bareng teman-teman kayak gitu, iya. Iya, tapi nggak pernah itu Bu, nggak pernah masuk PK. Oh, nggak pernah masuk gitu. Ya, cuman mungkin ada banyak yang dibuka. Nah, Bu Nana pengen tanya, menurut Mas Adit, apa yang tadi dikeluhkan Bapak Ibu itu sebuah kesalahan kan sih? Iya sih Bu. Oh iya. Jadi itu sebuah kesalahan gitu ya. Apa namanya? Kalau menurut Mas Adit harusnya bagaimana? Ya harusnya kalau istirahat jangan bisa keluar ya Bu. Oh iya, kalau istirahat keluar nggak apa-apa. Maksudnya kalau pergantian ini loh, pergantian kelas, pergantian jam pelajaran kayak gitu. Nah menurut Mas Adit gimana? Kalau itu sih nggak boleh sih. Oh gitu ya. Kalau misalnya merokok gimana? Rokok. Kamu boleh nggak Bu Nana tahu kenapa Mas Adit itu merokok? Ya. Dulu sih coba-coba Bu. Oh gitu. Iya. Dulunya itu pertama kali merokok umur berapa? Ya pas MTS lah Bu. Oh, SMP. SMP udah Mandi mulai. sungai. Oh gitu. Kalau mandi sungai ya. Oh, sampai sekarang. Iya. Sehari bisa berapa kilo? Tergantung sih Bu, kalau nggak ada uang ya nggak ngerokok. Oh gitu. Tapi masih bisa ya? Masih bisa nggak merokok dalam satu hari? Bisa. Oh. Terus kalau beli rokoknya itu pakai uangnya siapa? Ya pakai uang orang tua sih Bu kalau disanguin. Oh gitu. Jadi kalau disanguin itu eh, berapa persen yang buat jajan, berapa persen yang buat rokok? Kadang-kadang kalau yang 10.000 itu kadang-kadang buat rokok Bu. Kalau yang selebihnya paling buat tuku es Oh, apa jajan gitu. gitu. Jadi kamu beli rokok dulu baru jajan, apa jajan dulu baru sisanya buat beli rokok? Kadang-kadang sih rokok dulu. Oh. Jajan kalau pengen aja, kalau haus gitu. Itu di mana tempat rokok? Kalau rokok di rumah Geri sih Bu. Oh, lebih seringnya di rumah kiri ya. Kadang-kadang. Oh iya, iya nggak apa-apa. Nah, sekarang itu sebenarnya banyak kan namanya remaja itu kadang-kadang memang ya suka kayak gitu sih, jadi mencoba-coba ya kan, terus kemudian penasaran kayak gitu kan. Nah sekarang menurut Mas Giri kok Giri sih, menurut Mas Adit, maaf ya, menurut Mas Adit nih, pertama soal apa namanya, terutama yang soal merokok ini ya, ada nggak sih manfaatnya? Nggak ada sih Bu. Oh nggak ada. Oke, tapi Bu Nana pengen tahu aja sih, karena Bu Nana sendiri juga nggak merokok ya. Jadi, tapi kenapa orang itu suka merokok? Nah khususnya, kenapa Mas Adit itu suka merokok? Nggak tahu kenapa sih Bu. Kalau nggak ngerokok itu, apa ini namanya ya? Pahit gitu. Nggak bisa dijelasin lah Bu. Kalau Oh. orang nggak ngerokok itu kayak gimana? Pokoknya kayak pengen gitu. Iya. Oh iya. Nah itu
Jadi ada kayak perasaan pokoknya harus merokok kayak gitu ya. Iya. Oh, iya. Nah, tapi Mas Radit, menurut Mas Radit ini sebenarnya merokok itu baik? Enggak sih Bu. Oh, iya. Terus kan kalau misalnya di sini kan ada peraturan kalau sekolah itu tidak boleh merokok. Gitu kan. Iya. Nah, keberatan nggak? Enggak sih Bu. Enggak ya. Nah, terus sekarang Bunda nanya begini. Kalau misalnya Bunda bilang bahwa kadang kalau misalnya namanya otak ya Mas Kadit ya, Mas Kadit itu otak itu kan otak manusia itu akan disebut rusak apabila kita tidak bisa mengendalikan, sama dengan rokok. Jadi kalau misalnya ketika kamu tidak punya alasan untuk merokok, tetapi kamu pengen merokok dan kamu tidak bisa mengendalikan saat merokok, gitu ya, itu berarti ada perusahaan. Nah, teorinya seperti itu ya. Nah, kalau Mas Radit ini kan berarti kan masih bisa nahan, Masih. ya kan? Sehari nggak merokok nggak apa-apa, gitu ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira sampai kapan Mas Radit bisa nahan untuk tidak merokok? Ya. Enggak pasti Bu. Kak. Pokoknya paling kalau ada uang gitu. Oh kan gitu ya. Iya, kalau nggak ada ya nggak. Nah, berarti kalau misalnya nih uangnya dipakai untuk yang lain yang lebih penting, misalnya ditabung, mau beli HP yang bagus apa bisa nggak kira-kira kayak gitu? Bisa sih kayaknya. Oh, iya. Daripada dipakai untuk rokok kayak gitu ya. Ya. Jadi terus kemudian kalau boleh tahu cita-cita Mas Radit itu apa? Masih ini Bu. Oh jadi masinis. Iya. Masinis itu kan berarti pendidikannya kan kayak pendidikan khusus ya, pendidikan sekolah khusus kan ya. Iya. Nah itu kan biasanya aturannya ketat banget tuh, termasuk tidak boleh merokok, tidak boleh minum dan lain-lain kayak gitu kan. Iya. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup. Oh iya. Baik, jadi kayak gitu ya Mas. Nah sekarang gini, kalau misalnya nih Mas Radit itu lagi pengen banget membeli sesuatu, jadi kan harus nabung, jadi duitnya kan nggak bisa dibeli rokok kayak gitu. Terus tapi teman-temannya pada ngerokok semua, kira-kira bisa nahan nggak? Ya, enggak sih Bu. Paling kalau teman-teman saya kalau merokok pasti itu Bu dibeli. Oh gitu ya. Iya. Oh ya dibagi ya. Iya. Oh iya iya. Teman-temannya Mas Radit merokok semua. Kalau yang di sekolah itu ya ada yang enggak sih Bu. Oh gitu. Iya. Jadi apa namanya? Tapi rata-rata saling merokok gitu ya. Iya. Nah, terus kalau menurut Mas Radit nih, misalnya nih katakanlah suatu saat gitu ya, suatu saat Mas Radit tuh kepengen nggak merokok. Terus kemudian teman-teman kamu tuh ngajak ngumpul untuk merokok. Nah, menurut kamu apa yang harus Mas Radit lakukan? Ya, paling ngumpul aja sih Bu, tapi nggak ngerokok kayak gitu. Oh, kayak tapi masih bisa ya. Masih. Jadi nggak harus menghindari teman-teman. Iya. Oh. Kira-kira kalau berkumpul sama teman-teman apa aja sih yang dilakukan? Ya. Paling cerita-cerita Bu. Oh gitu, cerita-cerita aja. Iya. Oh, tapi ibaratnya kayak ngapain, jalan-jalan, melihat sesuatu yang baru kayak gitu enggak? Enggak sih Bu. Ya baik. Jadi seperti itu ya Mas Radit. Artinya pertama kita Bundana ajak ke sini cuma pengen ngobrol aja. Karena begini, karena Bundana itu kan juga mendapatkan banyak keluhan, walaupun Bundana bukan orang keras sama sekali, tapi ada banyak keluhan yang Bundana dengar, terutama tentang perilaku. Kalau misalnya di kelas mungkin bosan, oke baik mungkin bosan ya sudah. Tapi kalau misalnya
kamu yang harus ngerokok gitu. Yang dia itu tidak bisa meninggalkan kebiasaan konsumsi. Enggak sih. Nggak pernah. Enggak pernah. Jadi maksudnya kalau satu hari itu harus ngerokok. Enggak pernah. Nggak pernah. Teman-teman kamu jadi masih bisa mengendalikan. Tetapi Mas Radit dan teman-teman sadarkan kalau merokok itu tidak baik. Iya. Ya. Jadi kira-kira nih beneran nanya, ada nggak niat suatu saat nanti untuk tidak merokok? Ada sih Bu. Kalau kan saya kerjanya di masinis Bu. Ya, itu pasti nggak ngerokok sih Bu. Oh, iya. Baik. Kalau misalnya moga-moga nanti cita-cita tercapai ya. Siapa tahu nanti menjadi polisi kayak gitu kan. Nah, itu kan malah lebih ketat lagi. Tapi benar memberikan saran boleh ya. Jadi intinya kadang-kadang kita nggak bisa mengukur ya Mas ya. Artinya seperti yang tadi benar bilang, merokok itu kan kadang memberikan perasaan ingin. Nah, takutnya kalau diturutin terus lama-lama inginnya itu harus diturutin gitu. Paham nggak? Jadi kalau bisa justru mulai dari sekarang coba dialihkan ke hal-hal yang positif gitu. Misalnya tadi bening uangnya ditampung, ya kan? Buat jalan-jalan kan, beli baju bagus kan, beli HP bagus gitu kan, daripada uangnya untuk iya. Supaya apa? Supaya nanti Mas Radit itu masih bisa mengendalikan gitu ya. Nah, cuman itu aja sih pesan semata-mata supaya Mas Radit bisa jadi lebih baik. Gitu aja. Terima kasih. Benar tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Arjosaki, kelas 11 MM2. Setelah melakukan wawancara dengan Bu Nana, saya jadi termotivasi untuk lebih baik ke depannya.